لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita jera-jera bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat paling mahal niki. Nikmat agama, nikmat Islam, iman, dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat niki harus kita syukuri. Harus berterima kasih kepada Allah yang telah memberi kita nikmat ini. Di antara cara bersyukur yaitu dengan mengamalkan agama Islam, mengamalkan iman, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya cara kita bersyukur niki. Tapi kita tidak akan bisa mengamalkannya melainkan setelah mengilmuinya. Karena mun denara ilmu teh dia tegin tahu apa ginta amalang no? Apa ginta amalang dia tenau ya kenapa dara ilmu itu soal. Oleh karenanya ingin mengamalkan Islam ya harus kita tahu tentang Islam. Ingin mengamalkan iman kita harus tahu tentang iman. Ingin mengamalkan sunnah maka kita harus tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, agar kita tahu maka kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Karena dia begini ini tiba-tiba tahu dia gini ini, dia begini ini tiba-tiba langsung berilmu dia ini, harus kita belajar. Makanya dikatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu sesungguhnya hanya bisa didapat dengan cara belajar. Dan kelembutan itu juga bisa didapat hanya dengan cara latihan untuk menjadi orang yang lembut. Berakhlak itu bisa kita dapatkan dengan cara membiasakan diri berakhlak mulia. Innamal hilmu bittahallum. Di awalnya dikatakan innamal ilmu bitta'allum.
Ilmu itu dengan cara belajar. Mun dia belajar, berdeta gini ini berilmu, dia gini ini nanau. Kalau kita tidak tahu, maka nggak mungkin kita akan mengamalkannya, nggak mungkin. Dia nanau tentang Islam, berdeta gini mungkin ngamalang Islam. Dia nanau tentang iman, dia gini mungkin ngamalang iman. Demikian pula dengan sunnah. Maka harus dipelajari. Jadi kunci pertamanya adalah belajar. Belajar kunci pertamanya. Angka ayat pertama yang turun apa? Iqra, bacalah. Turun itu baca. Baca itu ya itulah dia belajar itu membaca. Itulah dia belajar itu. Karena dengannya kita mengetahui Islam, mengetahui iman, mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus belajar. Karena manusia denara setelah hirang dalam kondisi alim denara. Rata-rata selapuan kita ini lahir dalam kondisi apa? Jahil, gak tahu apa-apa. Dia tenok bepe pas terlahir. Sehingga butuh belajar untuk mengetahui itu. Nah, karena kita tidak akan bisa berilmu melainkan dengan belajar, angka beli pahalana belajar no beli. Karena dengan belajar kita bisa berilmu, dengan ilmu kita bisa beramal. Sehingga engkau beli pahalanya belajar. Ya, mulai keluar dari rumah sudah dapat pahala dia. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji' ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sedang berada di medan perang. Ya kejang kena berjihad ino ngana. Dengan si ngaji pahalana marak ia sedang apa? Berjihad. Berperang. Sampai kapan dia berperang itu? Sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Angka nengke itu ini dengan maghrib sampai isya ini kita perang ini. Pasang niatmu. Tokol masjid berkumpul mendengar nama-nama Allah mau pahala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dia baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia telaah saling pelajari nengenangene ditadarus dia, ditelaah dia ayat-ayat itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliput dia dengan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan para malaikat. Allah nyebut aranpe ini, sebut naranpe si Allah di hadapan para malaikat. Nengke mau sebut aranpe isi Pak Jokowi, ngombe kira-kira perasaan pe, woi demen tutup balung, luar biasa demen. Tiba-tiba Pak Jokowi berpidato. Yang saya banggakan Abu Sayyaf. Ngana misalkan Pak Jokowi kan langsung beli watak Abu Sayyaf nih. Presiden nyebut aranti nih ngana. Ya. Nah, ini baru presiden dan disebut misalkan di Mbele TV misalkan disebut arana atau lembe. Luar biasa demen.
Maka bagaimana kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanallah di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk-makhluk yang mulia itu, makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat itu, tono sebut aranti si Allah Subhanahu wa taala. Dan niki li antara keutamaan menuntut ilmu, dan banyak lagi di sana. Bahkan di hadis yang lain, la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard, akan dimintakan dia ampunan oleh segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Subhanallah. Pira lu yang makhluk le bumi ni, pira jeni selapuan ni nono ngendeng ngangangnya ampunan. Hatta al-hitan fi jawfil ma', sampai ikan-ikan di dalam lautan semuanya mintakan dia ampunan. Oleh karenanya siaran nuntut ilmu niki sangat penting sekali, penting. Yang pun beli alu pahalana, karena kedudukannya yang sangat penting di dalam agama Islam. Peta ilmu, pelajari ilmu. Lagu sembiaran ilmu ini, ilmu kelep ke, ilmu ngejim, ilmu senggeger, ilmu dia ulah berongkos. Al ilmu qala Allah wa qala Rasuluh. Ilmu itu firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat. Itu ilmu. Itu yang kita pelajari, itu yang kita berusaha pahamin. Setelah kita pahami itu, maka kita mengilmuinya. Begitu kita mengilmuinya, amalkan dia terus. Setelah kita mengilmuinya, amalkan. Karena nengke detik ini beramal kalau tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya sila terus, ndak terjerak-jerak siaran menuntut ilmu, ndak terbosan-bosan. Apalagi manusia niki mahallil khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya becat lupa manusia nu. Yang pun manusia ta'aranin insan. Pada susunan hurufnya kencan nisyan, insan, pada komposisi kalimatnya sama. Insan artinya manusia, nisyan artinya lupa. Kenapa manusia dinamakan insan? Karena kerang nisyan, ya kerang lupa. Manusia tempat salah dan lupa. Becat kita lupa. Muntuah lupa, cara itu beramal. Bahkan sang maksiat gawe itu gara-gara apa? Lupa. Makanya kesyirikan pertama di muka bumi ini sebabnya apa? Lupa sebabnya. Di saat Wad dan Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr di surah Nuh, berhala-berhala itu disembah. Di mana berhala-berhala itu dulunya adalah manusia-manusia soleh, pihaknya jadi patung terus ngono, manusia-manusia soleh itu. Meninggal dengan soleh, pihaknya monumen narana. Untuk mengingat jasa-jasanya, pihaknya monumen patung. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, falamma nusiyal ilmu ubidat. Begitu ilmu dilupakan, maka patung-patung itu disembah. Padahal dulunya yang buat patung itu tujuannya hanya sebagai monumen untuk mengenang jasa-jasa orang-orang soleh itu. Akhirnya menegita patung ini, ingatnya jasa-jasanya. Ini tujuan awalnya. Lagu lupa ilmu tauhidnya, akhirnya sembahnya patung-patungnya.
Begitu kedemenan nyembah datang Nabi Nuh, sulun-sulun perangin Nabi Nuh. Ya meidap nih dia na mele ninggalang patung-patung. Makanya mereka mengatakan la tadzarunna alihatakum. Ndak bilin Tuhan-Tuhan deh. Wala tadzarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Ndak bilin Tuhan-Tuhan dan ndak bilin wad dan suwa, yaguth, ya'uq dan nasr. Padahal ngone patung lagu aranin kemudian menjadi apa? Tuhan sinaranin akhirnya. Apa sebabnya itu? Gara-gara lupa tadi. Dan lupa lawan daripada ilmu. Yang kamu tuah suin di tengah ji kadang-kadang lupa itu. Akhirnya maksiat malik. Akhirnya ngebang malik. Akhirnya ngemot malik. Akhirnya apa malik dan seterusnya. Ya, jadi mari terus ya belajar daka pewah mengilmuinya, dengar lagi. Untuk apa? Memperkuat ingatan lagi. Mia siri takat, siri mantep. Ya, sehingga nanti itu bisa mengerim kita nanti dari berbuat maksiat, dari berbuat kesyirikan dan dari berbuat kebid'ahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus menuntut ilmu, terus ngaji. Ya, karena kekuatan agama seseorang itu tergantung daripada kekuatan ilmunya. Jadi kuat ilmunya, maka tentu semakin kuat agamanya. Baik rahimani wa rahimakumullah. Tengah lanjutan ya pelajaran yaitu tentang al-fiqhul muyassar, fikih ringkas sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun ai putih selapuan teh berdua ini. Mun kenyaman mesa teh ini. Dia namanya dateng ini namanya. Bareh kita nyebu-nyebu kenyaman aja. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemarin kita bahas masalah azan dan iqamah. Ya, kita sudah bahas tentang definisi daripada azan dan iqamah. Kita bilang azan ini pengumuman. Adapun iqamah ini membangunkan. Azan pengumuman, ngumumang bahwasanya waktu sholat sudah masuk, sudah datang. Adapun qomat ngurasang dengan si tokol di dalam masjid untuk melaksanakan sholat. Ya kena iqamah nganturubin bacaan teh. Kemudian kita sudah baca hukumnya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga seke azan gugur kewajiban yang lain. Seke qomat gugur kewajiban yang lain. Amun denara azan seluruhnya berdosa. Amun dara kamat selapuana berdosa. Jelas niki? Kemudian kita bahas kemarin syarat sahnya. Syarat sah azan dan qomat. Akhirnya sah azan no, sah qomat no. Syaratnya pertama, yang azan itu pertama harusnya Islam. Angka mun dengan kafir azan sah kaya? Dena sah. Si kedua harusnya berakal. Ya, sehingga dengan gila mun azan ngumbi kuna sah? Dena sah. Dengan mabuk ngumbi kuna? Dena sah. Anak kecil yang belum mumayyiz dena sah. Ini yang kedua berakal.
Syarat yang ketiga, az-dzukuriyah, harus laki-laki. Berarti mun dengan nina azan sah atau ndek sah. Sehingga mun denarang genti ya berarti ndek peman azan itu. Amun ndek na azan ngumbian kuna masyarakat no berdosa selakuan. Karena azannya tidak sah. Kan ndek sah kumbena dengan nina azan. Atau dengan bantong azan. Dengan bantong ini mama tuh nina ini. Dia nak keruan. Kamu dia nak keruan berarti ini dia nak sah. Kenapa? Karena harus laki nejelas memenu. Baru kemudian azannya sah. Yang ketiga harus azan setelah masuk waktu. Muna azan sendik man waktu sah atau ndek? Dia sah. Angka si azan sendik man waktu harus neulang malik azan. Kenapa? Karena azannya tidak sah. Kemudian yang kelima kita bilang kemarin, azannya harus murattaban mutawalian, harus azannya tertib. Ya, ndak nolompak-lompak azan. Allahu akbar, la ilaha illallah, langsung tutup azan. Allahu akbar, hayya 'alas shalah, sah atau ndek nasah kan ndek nasah kumbena ndek tertib, harus tertib. Mutawalian harus berkesinambungan, harus nyambung azan. Jadi kanggo pegat, mun pegat ndek nasah. Begitu azan Allahu akbar, muni HP nu angkatna HP nu, halo ndak man ku azan dulu mana misalnya. Sah atau ndek azanna? Ndek sah, batal azanna. Kenapa? Karena tidak mutawalian, dia berkesinambungan, dia nyambung azan. Ya, kamu pas na azan muni HP, ndak rungu HP no, terus azan. Setelah azan baru angkat HP. Ini syarat sah yang kelima. Yang keenam kita bilang kemarin syarat sahnya adalah azan harus menggunakan bahasa Arab. Mun ngadu bahasa bongkot enggak guna. Mun sah. Bahasa Arab doang, Arabisasi nih, ngana meh kita nasionalisasi kan. Ngadu bahasa Indonesia ngana besi lagu ndena sah. Ndena sah. Azanu ndena sah. Ya, sehingga harus diulang. Mun ya pe ulang ya, denara azan seluruhnya berdosa. Ya, maka harus bahasa Arab karena memang sudah dari Allah menuntuna. Kita sebagai hamba sami'na wa ata'na. Baik, makin yang berikutnya, yang baru makin, yaitu fil sifat al-mustahabbah fil adzan. Hal-hal yang diistihbabkan di saat kita azan. Nabi kenene diistihbabkan, kalau kita lakukan dia dapat kita pahala. Mun dek telakuang ya, dek mau pahala. Lagu azano tetap dia apa? Tetap dia sah azan. Azannya tetap sah, tapi nggak dapat pahala. Mun dek nelakuang hal-hal berikut. Tapi kalau di saat azan dia melakukan hal-hal berikut ini, ya, maka dia mendapatkan pahala. Mana saja hal-hal yang diistihbabkan di saat azan? Pertama, an yakuna adlan amina. Hendaklah yang azan itu orang yang adil dan orang yang amanat. Adil dan amanat. Karena adil maksudnya yaitu orang yang tidak dikenal suka melakukan maksiat. Ya rana adil. Angka sahabat seluruhnya sahabat niki dia adalah. Kenapa? Karena dia istiqomah. Istiqomah di atas agama, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan meninggalkan
maksiat. Si azan diistihbabkan orangnya harus dia adil. Tidak dikenal dia melakukan maksiat. Muna terkenal ngebang. Ya gina azan lagu terkenal ngebang ini ngembang ini. Tuang piran ngebang. Bermuamalah dengan bank ribawi. Ya, iya gina azan lagu terkenal ngebang. Maka sebaiknya jangan. Karena diistihbabkan yang azan itu adalah orang yang adil, yang tidak terkenal melakukan maksiat. Yang kedua aminan, adlan aminan, harus dia amanat. Karena dia yang akan menjadi standar masuk atau belum masuknya waktu, jadi harus na amanat. Namun dia na amanat pada kedah-kedahnya dengan pada harus dia amanah. Karena ini tanggung jawabnya apa? Tentang masuknya waktu. Dan waktu niki bukan hanya berkaitan dengan sholat. Tapi waktu itu dia berkaitan dengan masalah puasa juga. Waktu itu berkaitan dia dengan masalah zakat juga, subhanallah. Waktu itu dia berkaitan juga dengan haji. Angka mengumumkan masalah waktu ini dia main-main, dia main-main. Ya, makanya karena ini masalah besar sehingga diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Nah, ya nengke ini segin gita ini segin azan ini harus na amanat. Harus apa? Amanah. Amun dia na amanah pada kedah-kedahan dengan kan repot itu. Sedelah sholat dengan, sedelah puasa dengan, dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ini syarat pertama, bukan syarat, hal yang diistihbabkan bagi yang azan pertama hendaklah dia adil dan amanah. Yang kedua, an yakuna balighan aqilan. Diistihbabkan yang azan itu dia sudah baligh. Kalau syarat sahnya tadi apa? Mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Muntasuruh ya ngulu ya. Muntasuruh ngulu, tetap lagi milih berari mah dia teman berarti ini. Ya, karena dengan si mumayyiz ngulu ya. Tokol ya. Lagu nangka mun sindiman mumayyiz tokol berari ya. Ya. Nah, tadi syarat sah azan mumayyiz, dia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk walaupun dia belum baligh, boleh dia azan. Yang penting sudah mumayyiz. Tapi diistihbabkan, alangkah bagusnya kalau dia sudah balik. Tapi muazin teh ne wah balik ke wah pastiang ke. Ya ini Abu Sayyaf kan muazin wah nende. Muazin ada hepe nende. Hepe muazin ada hepe. Hepe tukang ngebang ke. Hah? Tukang azan. Masyaallah. Oh balik ini pasti yang dulu. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang muazzin diistihbabkan dia itu balik. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yakuna aliman bil awqat. Hendaklah dia mengetahui tentang waktu-waktu masuknya waktu sholat. Liyataharraha fayu'adzinu fi awwaliha. Agar dia bisa lihat awal masuknya waktu. Nanti setelah bab ini kita akan bahas masalah waktu-waktu masuknya waktu sholat.
Waktu-waktu sholat kita akan bahas setelah bab ini. Nah, dengan sigin azan harus nananau kapan waktu sholat itu. Awal masuknya waktu sholat itu kapan? Dia harus tahu. Karena asal daripada masuknya waktu itu dengan melihat matahari itu. Ino zaman kita pergerakan matahari ino asal ino. Adapun jadwal-jadwal yang dibuat ini musaid. Ini mempermudah, menolong saja. Tapi asalnya kita harus lihat matahari itu. Subuh kita lihat fajarnya, zohor kita lihat tergelincirnya, ya asar kita lihat berada dia di, kalau bayangan itu kena sama panjangnya dengan asli.
Baik. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, an yatarassala fil adzan. Hendaklah dia memanjangkan yang namanya azan. Wa yahdara al-iqamah, dan dia memendekkan iqamah. Dalam arti mun azan ngadu pilu, Allahu akbar, Allahu akbar. Mun kamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, becat-becat ya. Mun kamat. Mun azan, asyhadu an la ilaha illallah. Agak arak piluna sekedi. Mun kamat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi mun azan perlahan azan no. Mun kamat ngombe becat-becat. Ya, disunahkan dia memanjangkan azan. Lagu mun azan becat-becat ngombe kuna sah teu Dek? Sah. Tapi alangkah baiknya kalau dia pelan-pelan. Karena itu ada termasuk mustahabat. Nah, ini 8 hal yang diistihbabkan di dalam azan dan iqamat. Baik, kemudian makin fi sifatil adzani wal iqamah. Berikutnya sifat azan. Ngombe je engkuna azan dino. Ngombe engkuna kamatino. Ya. Dikatakan di sini kaifiyat walahuma kaifiyat waradat biha an-nusus an-nabawiyah. Azan ini ada bermacam-macam kaifiyatnya. Bahkan 4 jenisnya azan. Arak ngaduini, arak ngaduino. Ya 4 jenis azan. Ya, dan niki memang sahih 4-4-nya. Lagu kita harus terbijak ya dah. Ya, kadang-kadang mun tengadu hal-hal baru sang mendatangkan fitnah dia. Maka harus kita bijak di dalam mengamalkannya. Lagu mun wah semua ini berilmu, ini paham semua, silahkan diseling-selingin. Kadang-kadang ngadu azan ini, kadang-kadang ngadu azan ini. Lagu mun lain non dia neman mengilmui ini sehingga mun tekadu ya timbul fitnah. Wah, azan baru mana? Wahabi ini macam biang guna, ngana misal. Sehingga akan menjauhkan orang dari ilmu, menjauhkan orang dari agama, bakah pending dulu, tunda dulu. Sampai kemungkinan itu tidak ada, baru kita lakukan. Ya, jadi perlu lihat, ya hikmahnya perlu lihat, napi arana kemaslahatannya harus kita bijak. Karena bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menaklukkan kota Mekah, takluk kota Mekah, sehingga beliau jadi pemimpin le Mekah, wah ngombe-ngambe semele-melena bebas. Ya, tapi beliau tetap tidak mau merubah Ka'bah ke bentuk aslinya. Dia memilih merubah. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan nanti terjadi fitnah di orang-orang yang baru masuk Islam. Tundana si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu dia terrealisasi, besapi nengke angka tetap seperti yang dibangun oleh Quraisy dulu. Kenapa tidak dilakukan padahal berdua kekuatan? Karena kayak tadi mengkhawatirkan apa? Fitnah. Akhirnya orang yang baru-baru masuk Islam ya terganggu perasaannya. Nah, kita juga demikian. Dalam melakukan hal-hal seperti ini, kita dulu maslahat mudaratnya. Kalau memang belum memungkinkan, tunda dulu kah? Laun munah datang waktunya, mari kita amalkan. Di beberapa tempat bahwa berilmu dengan masalah ini, besila kadang-kadang azan ini, kadang-kadang azan itu. Lagu mulai daerah sini nyebar ilmu benda. Angka mami oleh rahimahullahu taala selalu berusaha nepada marak silain berusaha ya ini. Kecuali mun wah darak langan wah baru beda.
Ya, darak langan wah ngana bendarak tadah harus terbeda berarti. Akhirnya muncul beda-beda di tempat yang sudah darak tadah. Misal bejilbab misal. Mulai itu apa kadun telai? Anak cipu kadulai. Bekan ini darak tadah wah ini. Kadang anak cipu ketempu bulu aurat atau ndek? Aurat. Akhirnya darak tadah ke sampai yang masalah jilbab ngana. Sehingga terus dibahas masalah jilbab. Alhamdulillah makin beli jilbab pada alhamdulillah. Ya karena memang darah tadah noh ini harus dibahas itu. Karena darah celah lah. Mun masih arak-arak celah noh nurut ya kah? Diikuti cara-cara tersebut selama ada celah. Nah, dalam masalah azan juga demikian. Ya, selama ada celah melakukan azan yang biasa dilakukan oleh orang, maka cukupkan dengan itu dulu. Ino juluk kah? Sampai sudah berilmu semua, baru ini di azan yang lain. Ya, sebagai variasi. Nah, di sini dikatakan ada beberapa kaifiat dari azan tersebut. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdzurah. Ada di antaranya hadis dari Abu Mahdzurah, di mana Abu Mahdzurah ini diajar azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau diajar azan dan beliau diajar iqamah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid tadi. Dan azan Abdullah bin Zaid yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid beda ya kanca azan Abi Mahdzurah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Mahdzurah niki dia menggunakan tarji', ngana. Dia menggunakan tarji'. Adapun Bilal atau yang didapatkan dari Abdullah bin Zaid, maka sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bilal umira Bilalun an yashfa'al azan. Bilal diperintahkan untuk mengganda-gandakan azan wa an yutiral iqamah, dan dalam qamat dia sekali illal iqamah, kecuali kalimat iqamah itu yang dua kali. Mendobalkan azan, bekenana mendobalkan azan, yaitu Allahu Akbar seki, Allahu Akbar dua. Terus apa terus? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, double atau ndek? Double. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dobelkan azan. Adapun qamat seki Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seki illal iqamah, kecuali kalimat iqamah. Kalimat iqamah qad qamatis shalah, ini dua kali enggak ada. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam qamat semuanya satu-satu kecuali kalimat iqamah. Qad qamatis shalah itu dua kali. Ini dia dari Bilal. Ya. Intinya marak si dengar teh biasa nengke ini dari siapa? Bilal. Ya, ini sahih tentunya. Adapun Abu Mahdzurah, ya, dia ada tarji'. Tarji'no yaitu dia membaca dua kalimat syahadat secara sir dulu, baru kemudian dia baca dua kalimat syahadat dengan suara yang besar. Ya, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sir. Karena Muhammad baru diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Lalu kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarji ini ciri khasnya ya Abi Mahdzurah. Tapi dia ada dua riwayat Abi Mahdzurah. Ada dia yang takbirnya 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dia yang takbirnya dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini dia riwayatnya bagi Abi Mahdzurah. Angka marakat seberu ada 4 fiat azan. Abu marak ngone engke mun tegadu azan-azan si mara ini apa ngena bareh? Macam ngena kan timbul fitnah dan lain sebagainya. Maka biarkan dulu dengan azan yang biasa. Lagu bareh muntuah berilmu selapuan besila teu selang-seling kaifiat azan. Ya, tapi kalau masih akan menimbulkan fitnah, tunda dulu. Ya, sampai kemudian hilang apa yang dikhawatirkan. Nah, niki dia terkait masalah napiarana kaifiat azan. Ada satu poin terakhir sebenarnya. Lagu sang waktu niki sudah wah buih waktu no. Ya, mun terus le waktu wah buih no wah. Lain wah cara sampai tokol nih macam-macam wah kenapa ini namanya idap teh nyampeang ini. Ya, maka bekah tercukupang sampai di sini. Ya, insyaallah nanti di pekan berikutnya kita akan lanjutkan poin berikutnya insyaallah. Niki dia para jamaah ya bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami, menara nikman tepahamin bu teketuanang bareh setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali
Sila, arak ke ini manjila. Sai julu menurut saya langsung jama. Menjadi yang penutupannya Menjadi penutuannya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terus as-salatu khairu as-salatu khairum minan naum. Terus as-salatu khairum minan naum. Hah, pertanyaan. dari pertanyaan apa dalam ini saja Bang. Oh azan. Kenapa ke bang ribawina bro? Oh azan. Terus saja ayat al-fatihah as-salatu khairum minan naum. Beda sekali dia. Ndek na beda. Ya, karena itu dibaca kapan? Di saat azan. Apa namanya? Di saat azan subuh. Ya, as-salatu khairum minan naum itu dibaca di azan subuh. Sebenarnya arak tene ya lagu marah baru no. Waktu no soal. Jadi dia sempat membaca ya masalah as-salatu khairun minan naum. Maghrib, kanggo bikin baca maghrib ini. Subuh terbaca ini, subuh. Ya. Salat maghrib pendah baca ini bener kanggo mun ini aja. Ya, ini dibaca di subuh. Ya, as-salatu khairun minan naum itu dibaca di subuh. No maghrib no kanggo baca le maghrib. Ya, le asar rendah terbaca le asar keluar dengan pedam le asar kan. Enggak boleh dibaca, itu hanya di salat subuh. Insyaallah ke pekan depan ya, karena ini belum kita baca tadi. Insyaallah pekan depan kita akan bahas dia lebih rinci insyaallah. Jelas jadi as-salatu khairum minan naum piran baca ya subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Piran baca? Hah? Tahajud, oh tahajud, masya Allah luar biasa. Jemaah bahas Abu Sayyaf ya, insyaallah. Ya masalah kalimat as-salatu khairun minan naum. Kita sempat baca yang mana? Ya wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Bekelengan asal usulna azan no. Belengan asal usulna lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalengan dua lengan Abu Mahdzurah dan lengan Abdullah bin Zaid. Ya, kalau Abu Mahdzurah ini ya tak ajar isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi muadzin di Mekah. Lembe Mekah. Ya, adapun Abdullah bin Zaid dia mimpi. Ya, tak ajar lafaz-lafaz azan ini. Begitu ngese langsung bebadak di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngene dengar tiang lafaz-lafaz azan. Kemudian hal itu didengar oleh Umar juga. Dan langsung Umar mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, saya juga bermimpi persis seperti mimpi dia." Pada jamak mimpi tene. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan itu sebagai lafaz azan. Lagu Abdullah bin Zaid ini kode suaranya. Ya, maka peta si belik suaranya. Saya belik suaranya Bilal. Maka Bilal azan di Madinah. Seperti azan yang kita gunakan sekarang ini. Ini dia azannya siapa? Bilal. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendengarnya setiap hari azan tersebut. Adapun azan Abu Mahdzurah itu di mana? Di kota Mekkah. Nabi tembe tona ngulu di Madinah tona ngulu. Ya, makanya jumhur
ya lebih condong kepada azannya Bilal bin Rabah yang kita gunakan sekarang ini. Ya, adapun Abu Mahdzurah itu dia ya azan di kota Makkah dia azan. Saya ngajar ya, Nabi ngajar ada dua nah. Ada dua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarnya. Sehingga ini boleh digunakan, ini juga boleh digunakan. Bahkan 4 cara, 4-empatnya boleh digunakan. Lagu marangone Malik, gita situasi dan kondisi. Karena kita ini harus menjauhkan yang namanya sebab-sebab fitnah. Sebab-sebab orang akhirnya meragukan agama ini harus kita jauhkan itu. Jangan akhirnya orang meragukan agama, orang meragukan sunnah dan lain sebagainya. Hindarkan hal-hal seperti itu. Ya, di antaranya adalah kita tetap dulu menggunakan azan yang sudah biasa kita dengar. Jadi saya yang anak azan ini lengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila masih ara silain. Bu Sayap lanjut. Masya Allah. Dari Itu ngebang biasa, azan biasa terus. lain dengan saja. Yo, masih dah salatu khairun nih. Terus Salat khairun dekat salat maghrib. Denara dengan ngenang as-salatu khairum minan naum setelah maghrib denara Bu Sayap. Maka ya wah ka Bu Sayap, alhamdulillah. Denara Bu Sayap. Jelas Bu Sayap? Alhamdulillah. Sila. Terus ngombe hukumna dengan nina ya bercadar, berkerudung, pelu kerudungna cuman kelembi pontak ke dulu dalam. Ngombe angkuna ini selama dia tidak tampakkan baju pendeknya enggak apa-apa. Selama tidak dia tampakkan baju pendek. Lagu nangka mun ginna apa rana kerangkat uma ini mun kerangkat uma ketempu atau ndek lebih pendek no ketempu otomatis mun ketempu uma aurat atau tidak aurat berdosa ya kecuali mun siap ngane doang anu jilbab ya seret ya ngaduk lebih pontak terus ngane doang terus dan leka. Karena kalau sudah kerangkat umenya ini akan kelihatan lengan pendeknya. Makanya Ustadz Ali Nur kalau tidak salah dia ngenang ibu-ibunya bercadar tutup nemuana. Lagu you can see ke dulu dalam. Tiga pas nengendang kelambina seret tempuh kelelek kan. Bapak gawena nutup muka sedangkan kelelek kelihatan apa gawena? Kelelek aurat atau tidak? Aurat. Ngombe hukum nempuang ya, haram dosa dia. Kalau wajah bagaimana? Tidak. Nempuangnya tidak mengapa. Ya, tapi afdolnya apa? Ditutup bercadar. Itu afdolnya. Lagu nengke yang terjadi apa? Cadar seret cuman kelelek ketempu bapak kegawin. Ibu-ibu hati-hati ibu-ibu. Ya, angka pastikan ibu-ibu, ya terutama si bercadar no. Enggak muka lebih dijaga daripada lengan, jangan. Lengan ini aurat bagi ibu-ibu. Ya, sehingga harus ditutup. Mumpe sugul ibu-ibu gunakan baju sampai mata lengan ini. Tonengkah baju no. Dan dia ngentang kelambino. Ara kadang-kadang makin jubah dengan dina makin lebar lengannya. Pelu memang kelambina jubahnya, pelu engkah lengan lagu lebar. Sehingga begitu dia angkat tangan turun lengan baju.
Engkau sikuna turun bahkan sehingga kelihatan putih lengannya. Nah, orang yang ada penyakit di hatinya kan langsung kaget ya ngono. Astaga, bening, ngono kan repot itu. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Ya, ida mau sugul pakai baju yang panjang sampai mata lengan ini, mata lengan caranya gitu. Ya, pergelangan. Dan ingat nengentang kelembino tono, ndak jangan turun. Angka makin kita yang bagus arah deker istilah dengan deker kaos tolu udah tene sehingga dak ada turun kelembino ini masih deker no ngamanangnya kan. Bagus. Ya, jadi onya ibu-ibu apalagi marah buruk you can see kayak dulu. Tiga pas ngendang nganduk nekah, nenek tau kayak dengan di mudin pagar ngono begitu kan. Akhirnya ketempu kelelekna ibu no. Dosa jadinya nih ibu-ibu. Ya, dan ide bapak-bapak munda tahu ibu ngono ngoloang pe ya. Maka EP milu berdosa. Dan kita khawatir jari EP dayuth itu sindenara rasa cemburu di saat istrinya dinikmati oleh laki-laki lain. Harus tinggi rasa cemburu, harus. Ya, angka dengan tono dengan Mekah, Madinah. Ya, mun wah datang jauh istrina aning Lombok misalkan Syekh jauh senina ngono. Lelah wah itu. Dia ngeteyak motor harus ya julu ngeteyak dua naman baru itu teyak terus. Ya, dia tebaugin misalkan apa orang itu nyupirin ya terus hanya istrinya masih di mobil dia syekhnya di luar ndek bau ngono. Sugul syekh nu milu teh sugul. Untuk menjaga rasa cemburu gati dengan si berilmu jangan tengah. Ya, nah kita juga harus seperti itu, harus ada rasa cemburu di saat istri kita dinikmati entah dengan penglihatan, entah dengan berbicara, entah dengan duduk-duduk nongkrong, harus nara rasa cemburu. Amun nara rasa cemburu di saat sanina teu perhatian isi dengan tejak ngobrol, isi dengan ngobrol-ngobrol yang ngobrol-ngobrol yang mengarah ke hati-hati itu. Teduh dan kita bahkan kadang-kadang senyum itu kan. Hati-hati. Ini bisa jatuh ke dalam apa? Jadi dayu. Harus nara ada secemburu para jamaah. Ya apalagi mun sampai senina teh gonceng isi dengan mah. Gonceng isi dengan terus nara ada secemburu bahaya. Ya, ini suami seperti ini bisa jadi dayu. Oleh karenanya bapak-bapak, mun ibu-ibu marak niki peringetin ya. Ya, dan konsekuensinya meneluhi dengan mama ngono milih yang ngendang, ibok tengah dujubah ini yang ngono, bekeh EP berkorban cang, aku ngendang ya, ngentes ngono. Ngendang semanda anduk no kereng kan selesai. Milih pengendang ini. Harus milih untuk menjaga kehormatan keluarga. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. Mumbi yang kuna. Niki dulu sila ke terakhir EP terakhir. Dia terus ya memang ada beberapa lapas kayak gitu dalam arti orang-orang munturki Allahu Akbar kafnya berubah jadi C ya dan ini perubahan-perubahan ini kalau sampai merubah makna tidak sah azannya. Kalau sampai merubah makna. Ya, apa misalkan contohnya? Apa contohnya kira-kira?
memanjangkan alif misalkan Allahu Akbar atau Allahu Akbar nganena. Pelu alif no Allahu Akbar. Apa arti ini no? Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Ngana. Di bekatuan dia ini no. Mana pelu alif no Allahu Akbar. Beberapa dia dengar seperti itu. Kan seda maknanya. Harusnya dia tetapkan Allahu Akbar. Nah tetapkan. Dan bekatuan. Mau bekatuan berarti kan ini mana sedu ini. Rusak makna azan. Nah mau nyedang makna azan marah ini dinasah azan. Dinasah. Tapi kalau tadi dia makharijul hurufnya benar dia sebut cuman yang anu lidahna kah logatna mar dengan Turki ngone akbar enggak umroh ya pas tawaf pun kadang-kadang rere yang denger logat Turki na. Ya karena kafnya berubah jadi C ya dengan Mesir jimna berubah jadi ghain ya ngono ya Mesir no ghain berubah jadi ghain ya menang-menang jamil, gamil, berubah jadi ghain. Nah, hal-hal seperti niki ndek ngerubah makna. Maka tidak apa-apa, lagu sebaiknya dia tetapkan, kembalikan kepada asalnya. Lagu mun sampai ngerubah makna, maka azannya apa? Batal kayak tadi itu, berubah makna. Yang tadinya harus mengatakan Allah Maha Besar, berubah makna menjadi apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Ini maknanya berubah. Yang kakah ne muazin tesang perlu na daurah ruana kah? Sebagaimana rubin daurah jenazah na sangula jemaah daurah muazin dan imam ruana jemaah insyaallah usulang jemaah kah? Di ketua yayasan akhirnya kena azan no. Ya, ndak bareh salah azan akhirnya dinesah azan no kan repot. Apalagi melanggar tauhid marak ngone no. Apakah Allah Maha Besar? Ngana ngombe hukum tauhid dengan sing raguang Allah Maha Besar? Tidak tauhid. Ya, oleh karenanya insyaallah kah mudah-mudahan jemaah arak waktu kita adakan daurah masalah azan dan qamat niki. Bayaruana niki para jemaah yang bisa kita paparkan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Sebelum nanti diumumkan oleh Ustaz Mastar nanti, jadi kita umumkan niki kita insyaallah akan bangun musalla di Puskesmas Karangbaru. Kita bangun musalla tono insyaallah. Ya, karena kan untuk umum ini kita begitu arak sakit tono butuh yang musalla darat tono salat karena dokterna darat musallana dan kita usulkan dan ternyata alhamdulillah dapat dia musalla. Kita akan bangun di sana insyaallah. Lagu butuh persiapan lokasi. Lokasi ini mesti junjat. Ya separuh di bawah, separuh di atas. Nah nengke ginten ngerata yang ini. Di atas ginten nurunangnya akhirnya rata ke bawah. Baru kemudian kita akan bangun musalla di tanah yang rata itu. Nah, nengke berarti kita butuh gotong royong ini. Ya, tebarang-barang ini. Sehingga mau tebarang-barang kan proporsi berat, ringan jadi ini insyaallah. Memang tinggi niki sekitar 3 meter ini tinggi tanah sih setui ini. Iya turun barang-barang. Ya, turun barang-barang sehingga dia rata, begitu rata di sana kita bangun musallanya nanti insyaallah. Jadi jemaah ada juang itu linggis, sekop, cangkul ya, yaitu pada hari Ahad. Julu Ahad. Ya, sehingga siwah kedung berjanji jemaah kence borongan-borongan masih bau jemaah lagu sulihna. Siapkan kita sama-sama gotong royong untuk pembangunan musalla niki julu Ahad pagi. Ya, juang itu cangkul, kemudian linggis, kemudian sekop yang ada arko, sila arko. Ibu-ibu sanguno, ibu-ibu kupi ke apa ke, kan mun ibu-ibu. Kan ibu-ibu detong nanti cangkul mun ibu-ibu ruana.
Lagu sang kupi ini anu nih ibu-ibu aja. Ya ibu-ibu silahkan ibu-ibu juga ya kupi no kayak apa barang-barang ya untuk membangun musala di sana. Sehingga selapuan te bedui andil di musala itu. Yang mudah-mudahan nanti setiap yang sholat di sana, yang sujud di sana, yang baca Quran di sana, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahalanya insya Allah. Ini yang kita harapkan. Ya, jadi bapak-bapak sila kita menggunakan tenaga, ibu-ibu bersila menggunakan kupi ke gegodoh ke apa ke arane. Ya, biar semua kita nanti di sana punya andil insyaallah. Niki dia ya mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.